Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Ketika pemuda yang sudah bosan dengan wisata-wisata alam, mereka ingin melakukan wisata yang lain daripada yang lain, yaitu wisata horor. Dan kali ini tempat tujuan mereka adalah Menara Saidah. Apa yang terjadi dengan para pemuda ini ketika berwisata horor di Menara Saidah? Simak cerita selengkapnya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Wisata Horor Kami di Menara Saidah. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014. Cerita dimulai ketika kami berlima, A, C, F, J, dan saya merasa jenuh dan kekurangan wisata karena wisata anak SMA saat itu hanya ke puncak saja. Kami berlima memutuskan untuk mencari hal baru, yaitu wisata horor di Jakarta. Mulailah kami mendapatkan referensi wisata horor seperti kuburan Jeruk Purut, rumah kentang di Pondok Indah, dan Menara Saidah. Akhirnya kami memutuskan akan mendatangi TPU Jeruk Purut. Kami datang sekitar jam 9 malam. Sesampainya di TPU Jeruk Purut, kami menemui banyak sekali orang yang mungkin memiliki minat yang sama dengan kami, yaitu wisata horor. Karena dirasa TPU Jeruk Purut tidak mencekam, akhirnya kami memutuskan pergi. Kami sepakat bahwa wisata horor harus di tempat yang sepi dan minim aktivitas manusia agar kami bisa merasakan sensasi mencekam dari aktivitas paranormal. Kami mempunyai dua referensi tempat horor, berikutnya antara Menara Saidah dan Rumah Kentang. Namun, setelah melihat posisi Rumah Kentang yang berada di pinggir jalan dan otomatis banyak kendaraan yang lewat, maka aktivitas manusia di sana masih banyak. Ditambah rumor tentang tidak ada akses untuk masuk ke Rumah Kentang itu, jadilah pilihan terakhir kami yaitu Menara Saidah. Kami bergegas pergi ke Menara Saidah yang terletak di pusat kota. Kami awalnya ragu apakah tempat ini menjanjikan, karena lokasinya yang terletak di tengah kota. Perjalanan tetap berlanjut. Akhirnya kami tiba di Menara Saidah sekitar pukul 10:30 malam. Kami pun senang karena ada satpam di depan gerbang Menara Saidah. Saya dan teman saya menemui dua orang laki-laki parubaya dengan pakaian satpam hitam dan langsung mereka pun menghampiri kami. "Ada keperluan apa, Mas?" tanya salah satu satpam. "Gini, Pak. Kami mendengar rumor bahwa menara ini angker ya, Pak. Boleh kami masuk, Pak?" tanya si C kepada satpam. "Wah, kalau angker sih sudah pasti. Karena kan gedung terbengkalai, dan kami pun para satpam pun hanya berjaga di luar. Kalau mas-mas kalian pada mau masuk ke dalam, saya tidak bisa izinkan. Kami pun hanya sesekali saja masuk ke dalam," balas satpam. "Ya, Pak, kita jauh-jauh dari Bogor." Si C memelas pada satpam. "Pak, gini deh, kami hanya jalan-jalan aja kok di dalam. Kalau Bapak mau menemani kami ya nggak apa-apa," kata si C. "Oh gitu ya, Mas. Ya udah, Mas, sekalian saya bantu. Tapi Mas mengertilah, saya sudah bantu Mas juga bantu saya," balas satpam. Singkat cerita, akhirnya kami berlima bisa masuk ke dalam Menara Saidah dengan dipatok tarif 200.000. Sebelum kami masuk gerbang, sudah terlihat pintu masuk Menara Saidah atau pintu lobinya yang bergaya Victorian dengan dua patung marmer di sisi pintunya. Pintu lobi yang sangat gelap, cahaya hanya ada di pos satpam yang terletak di gerbang pintu masuk. Kami lalu diajak Bapak Satpam untuk memarkirkan motor kami di pos. Dan dua satpam ini mengajak kami masuk ke pos untuk briefing sebelum masuk ke dalam gedung Menara Saidah. "Mas-mas kalian, perlu diketahui bahwa kami tidak akan menjamin keselamatan di dalam. Namun kami dapat menemani kalian untuk masuk ke dalam. Tolong jangan ada ponsel atau alat perekam lainnya ya. Kita sama-sama bantu saja. Kalau Mas rekam dan masuk internet, kita yang repot," jelas satpam. Kami pun sepakat untuk menyimpan ponsel dan menggunakannya untuk sarana penerangan saja jika dibutuhkan. Kami masuk menyusuri lobi Menara Saidah. Dari dalam lobi terbilang mewah dengan dinding marmer, meja resepsionis dan semua kemewahan lainnya. Namun kondisinya sudah usang, berdebu dan rusak.
Saat kami di lobi, mulai terasa hawa sesak di dada yang membuat kami semakin antusias menyusuri bagian dalam menara Saidah ini. Kondisi gedung yang sangat gelap, kami hanya mengandalkan senter dari satpam untuk penerangan. "Mas mau ke basement dulu atau ke lantai atas?" tanya satpam. Kami akhirnya sepakat memutuskan untuk pergi ke basement dulu karena pasti lebih seram. Akses kami ke basement hanya melalui tangga darurat yang sempit. Tangga darurat di mall mempunyai space untuk berjalan beriringan, namun tangga darurat gedung ini sangat sempit, sehingga menjadikan kami harus berbaris sambil menuruni tangga darurat yang gelap dan usang. "Pak, biasanya kalau basement ada apaan aja tuh?" tanya teman saya si A. "Di basement saya dengar dari teman saya, dia pernah diketawai dan ditunjuki paras wanita berbaju merah," jawab Pak Satpam. "Wah, mantap itu. Bawa kita dong Pak ke tempat teman Bapak lihat," jawab si A. Pak Satpam hanya terdiam sambil menyusuri tangga darurat. Tibalah kami di basement dan ternyata basement itu sangatlah besar. Kondisi basement yang sangat gelap dan hawa sesak semakin mengganggu pernafasan kami. Mungkin karena lembab dan gedung ini terbengkalai, pikir kami. Saya melihat basement ini memang sangat terbengkalai. Banyak puing dan lubang yang dapat membahayakan kami. Namun kami tetap mengabaikan hal tersebut dan tetap menyusuri basement itu. Disinilah kejanggalan mulai terjadi. Di saat kami sedang berbincang sambil melihat keadaan sekitar yang mencekam dan usang, kami dikagetkan oleh suara besi yang terdengar seperti diketok dengan kencang bergema di basement ini. Bahkan sampai satpam pun ikut kaget dan terdiam seperti kami. Sekitar 5-10 detik kami terdiam dan menghentikan pembicaraan. Saya pun membuka obrolan. Apaan tuh? Kenceng banget suaranya." Jantung saya mulai berdetak kencang dan sensasi merinding mulai merasuki kepala kami semua. Suasana hening. "Pak, yang bener aja dong. Masa temennya disuruh ngerjain kita sih?" protes si F. "Mas, teman saya di pos, jaga motor kalian." Saya juga dengar, dan gak mungkin teman saya turun sendiri ke basement, cuma buat ngetok besi sekencang itu, jawab Pak Satpam. Si F ini memang tipe orang pemberani. Udahlah, baru suara, belum wujud, timpal si F. Kami pun memberanikan diri untuk tetap menyusuri sudut-sudut basement tingkat 1. Ketika kami berusaha mengendalikan ketakutan kami, tiba-tiba suara besi itu pun bergema lagi sebanyak 4 kali. "Wah, gak beres ini, timpal satpam dengan suara gemetar. "Wah Pak, ini aneh ya. Sumpah." "Yaudah, cabut yuk Pak," balas saya. "Ya gitu aja Pak, belum kelar ini lantai basement, masa kita keluar gitu aja?" "Udah keluar aja kamu. Takutan banget sih." "Ayo lanjut, nanggung," protes si C. Saya sudah merasakan hawa yang sangat panas dan sesak. Setelah besi itu berbunyi kembali, teman saya si F berbisik, Nyet, kamu lihat gak sih tadi di pojokan?" "Lihat apaan? Kamu mah nakutin aja. Udah tahu lagi gini," balas saya. Si F kemudian terdiam. Lalu kami kembali ke tangga darurat untuk menyusuri basement tingkat 2. Ketika pintu tangga darurat terbuka, kami terdiam karena tiba-tiba saja tercium bau busuk hingga kami menutup hidung karena tidak tahan. Di tingkat kedua ini, suasana mencekam semakin memuncak karena sesak dan bau busuk yang seakan terhirup di depan hidung kami. Namun kami tetap bersikukuh menyusuri susut-susut basement sambil menutupi hidung karena bau busuk yang menyengat hingga membuat kami semua pusing dan memutuskan untuk pergi saja kembali ke tangga darurat untuk ke basement terakhir. Anehnya, saat kami tiba di tangga darurat, tiba-tiba saja bau busuk ini menghilang dan hanya rasa sesak yang kami rasakan. Sesampainya di tingkat terakhir, Pak Satpam berbicara bahwa ia akan kembali ke tangga darurat saja, menunggu kami di sana. Teman saya si F juga memutuskan menunggu di tangga darurat saja karena pusing katanya. Saya teringat dengan perkataan si F yang mengaku melihat sesuatu di pojok basement 1.
Lantas kami mengejek si F karena ia culun, namun si F hanya tersenyum dan menunggu di tangga darurat bersama satpam. Kini tersisa kami berempat, hanya saya, A, C, dan J. Mulailah kami menyusuri basement lantai 3. Dengan hanya berbekal flash, kami pun menerangi setiap sudut basement sambil memainkan flash layaknya kami sedang berada di diskotik sambil tertawa. Saat kami tertawa inilah, tiba-tiba saja kami dihajar dengan suara yang sama persis, seperti suara ketawa kami. Awalnya kami pikir itu hanya gemas suara, namun ternyata suara tawa tersebut berulang-ulang 2 hingga 3 kali. Jelas saja itu bukan gemas suara, karena jedanya terlalu lama. Seketika kami terdiam kembali dan merasakan lagi brain freeze, di mana rasa takut sudah terkumpul di kepala. Tiba-tiba saja tidak berselang lama, terdengar suara tembak yang dicakar-cakar. Tidak berselang lama, terdengar suara tembok yang dicakar-cakar. Tetapi suara cakaran ini sangat panjang, seperti tembok yang dicakar dari atas ke bawah. Kaki saya gemetar, dan saya sadar memegang flash dengan tangan yang gemetar. Beruntungnya ketiga teman saya menetralisir keadaan dengan candaan. "Anjir, ada Logan," kata si J, namun saya tahu si J hanya bercanda seperti itu dengan suara gemetar dan pura-pura berani karena ekspresi wajah tidak bisa bohong. Tiba-tiba saya dan ketiga teman saya mempunyai ide gila. Kami akan berpencar di basement ini. Jadi saya dengan si A, sementara C dengan J. Berpencarlah kami, saya dan si A ke sudut kiri, J dan C ke sudut kanan. Saya menyusuri sudut kiri basement dengan lampu flash dan mengayun ponsel saya ke kiri kanan untuk mempertegas penglihatan kami berdua. Saya melihat ada satu ruangan di sudut kiri basement, ternyata ruangan untuk beribadah, lengkap dengan karpet, masjid, selembar sajadah yang masih ada di atas karpet usang dan berdebu. Kami lalu melanjutkan untuk menyusuri sudut kiri basement. Setelah kami berdua selesai menyusuri sampai ke ujung tembok basement dan kami berbalik badan untuk kembali ke tangga basement, tiba-tiba saja terdengar suara auman yang sangat jelas seperti macan, namun tidak seperti auman biasa. Di akhir aumannya melengking. Suara itu terdengar dari arah ruangan beribadah yang barusan kami masuki. Kami langsung bergegas tanpa memperdulikan suara tersebut, karena jalan balik ke tangga darurat melewati tangga darurat. Mau tidak mau kami harus melewatinya. Ini merupakan tingkat penampakan yang sangat absurd dan aneh yang pernah saya rasakan. Setelah berbalik badan, otomatis flash menyorot ke tempat ibadah. Kami berdua kaget dan terdiam. Terdiam tidak bisa bergerak dan berbicara. Saya melihat sesosok makhluk yang sulit dijelaskan mengintip kami dari balik tembok tempat ibadah. Sialnya, makhluk tersebut pas dengan sorotan lampu flash saya. Saya terdiam kaku tidak bisa bergerak. Makhluk itu bisa dibilang demit. Parasnya kepala botak dengan bentuk oval dan jari tangan yang sangat panjang sambil mencengkram dinding tembok dan mempunyai mata seperti ular. Saya kaku selama 3 menit. Suara yang saya keluarkan tidak keluar, tetap hening. "Kamu lihat kan? Ayo Cong, cabut. Udah, flash kamu matiin," kata si A dengan suara yang gemetar. Saya hanya mengangguk tanpa mematikan flash. Sontak si A merebut ponsel saya. Saya tidak bisa lari dan akhirnya dibopong oleh si A. Saya hampir pingsan. Saya sadar kalau saya sudah di tangga darurat dan ditampar teman saya si F. Setelah saya siuman, ternyata ketiga teman saya terlihat pucat dan mengajak agar kami semua keluar. Kami tidak jadi pergi ke lantai atas dan langsung menuju pos satpam. Suasana pos satpam menjadi riuh karena Pak Satpam mengomeli kami yang tidak sopan di tempat angker seperti itu. Singkat cerita, kami pun pergi dari sana dan berkumpul di rumah si F. Kami menenangkan diri dan mulai bercerita. Inti dari wisata ini, kita semua melihat hal aneh di luar logika. J dan C melihat ada sosok seperti komik The Popo, badut lambang Michelin, berlarian sangat cepat menyusuri sudut kanan di basement.
F melihat sosok wanita baju merah saat kami semua balik badan di tangga darurat basement 1. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.